Nah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, Tuhan yang kekal, yang telah memberikan kami hidup dan mengutus anaknya datang ke dunia ini, supaya kami semua bisa diampuni dan diselamatkan. Bapa Surgawi, dengan sukacita kami datang kepadamu untuk beribadah. Karena inilah ya Tuhan tugas dan kewajiban kami, dan juga kesukaan kami untuk datang dan mendekat kepadamu. Bapa, hadirlah di rumah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu, dan terimalah ibadah dari kami, dan berikanlah Tuhan anugerah-Mu, segala berkat rohani yang ada di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Ampunilah ya Tuhan, dan basuhlah kami bersih dari segala dosa dan pelanggaran kami. Berikan kami pertolongan-Mu, bantuan dari Roh Kudus-Mu, dan tuntunan firman-Mu, agar setiap hari dan setiap saat kami bisa berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan menjauhkan diri dari segala dosa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah, yang sakit. Tuhan, supaya Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka, dan berikanlah Tuhan mereka kesembuhan-Mu. Di saat corona ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan keluarga yang mereka kasihi. Tuhan, supaya Engkau memberikan pelindungan-Mu, supaya kami semua bisa terhindar dari infeksi corona ini, bisa tetap hidup dengan sehat dan selamat. Tuhan, lindungilah umat-Mu, dan cukupkanlah juga kebutuhan kami sehari-hari. Yang butuh untuk mencari pekerjaan, Tuhan, bukakanlah sebuah jalan pertolongan, agar mereka cepat bisa kembali untuk bekerja. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian, dan juga pertolongan-Mu, sehingga dengan banyak pembatasan ini, gereja tetap bisa melakukan pelayanan, baik di dalam pemberitaan Injil maupun penggembalaan jemaat-Mu. Bapa, pimpin dan berilah kami pertolongan-Mu. Dan kami berdoa lagi ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian, dan menolong kami juga untuk melakukan persiapan, agar pada waktunya kami kembali bisa beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Kami mohon Bapa untuk kemurahan-Mu, sehingga wabah corona ini cepat bisa berlalu, dan kami bisa kembali kepada kehidupan yang normal seperti sedia kala. Tadi saat ini, bantulah kami dalam mendengarkan firman-Mu, dan berilah kami hati yang mau melakukan ajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sejak wabah corona ini mulai melanda negara kita di Indonesia, sekarang sudah 3 bulan,
Dan dalam 3 bulan ini kita menyadari bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu berhenti. Nah, ini adalah situasi yang sangat disayangkan, dan kita patut merasa bersalah, malu di hadapan Tuhan. Tapi itulah realitasnya, itulah yang terjadi. Kalau kita pikirkan kembali, ya ada sejumlah penyebabnya. Oleh karena itu kita perlu introspeksi diri, kita melihat bagaimana hal ini bisa kita perbaiki. Apa yang menyebabkan kita berhenti melakukan penginjilan? Saya lihat pertama-tama ialah kita terbenam dalam kepanikan. Karena wabah ini dimulai di Wuhan. Ya, dan dari bulan Januari, Februari terutamanya, begitu banyak informasi yang kita terima. Ya, dalam era sosial media ini, kita terus menerus menerima video orang yang tiba-tiba tumbang ya di tengah jalan. Kita melihat gambaran rumah sakit dengan pakaian yang kita katakan pakaian robot itu, ya, dan semua orang dalam kondisi yang ketakutan, sehingga ketika diumumkan bahwa di negara kita juga wabah ini sudah ada pasiennya, maka timbullah kepanikan. Tidak di masa-masa awal di Maret juga kita di Indonesia itu juga banyak video-video yang beredar ya, tentang orang-orang yang tiba-tiba bisa terjatuh, mereka yang terlentang di tengah jalan. Nah, hal-hal demikian itu menciptakan ketakutan, membentuk suatu imajinasi bahwa penyakit ini begitu mematikan. Apa akibatnya? Kita menghabiskan waktu untuk terus mengikuti perkembangan penyakit ini. Ya, kita membaca, kita menonton video, kita mendengar berita, kita ingin tahu bagaimana situasi yang terkini dan penyakit tersebut. Jadi kita dilumpuhkan, ya, seolah-olah menjadi orang lumpuh, dan hanya menghabiskan waktu kita memikirkan ya, bagaimana caranya kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarga kita, agar bisa terhindar dari penyakit ini, ya, supaya kita bisa tetap selamat. Saya rasa ini menjadi pengalaman sebagian besar orang. Kita dilanda kepanikan dan menghabiskan waktu kita untuk berpikir ya bagaimana agar bisa tetap bertahan sehat dan selamat. Dan kedua, seiring dengan kepanikan ini, dan untuk menjaga supaya kita bisa terhindar dari infeksi corona, dan sesuai dengan begitu banyak petunjuk yang diberikan, maka kita juga sibuk dengan pola hidup yang baru, pola hidup yang berubah akibat dari banyaknya pembatasan-pembatasan. Mungkin kita tidak sadari berapa banyak kali ya setiap hari kita mencuci tangan. Pak, kita juga dianjurkan kalau pulang dari luar kita harus mandi. Hal-hal seperti ini kita lakukan berulang kali di dalam sehari.
Dan tanpa disadari, itu juga menghabiskan banyak waktu kita. Ibu rumah tangga, ibu-ibu sekalian, mungkin juga bapak-bapak sekalian yang ada di rumah, kita juga menghabiskan banyak waktu sekarang untuk melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang beraneka ragam itu. Karena sebagian kita mungkin mengembalikan pembantu rumah tangga dan semuanya mau dikerjakan sendiri, karena kita berusaha tidak banyak berhubungan dengan pihak luar. Jadi waktu-waktu kita jadi habis untuk mengurus urusan sehari-hari di dalam rumah. Ditambah lagi anak-anak yang sekarang belajar di rumah, sesuatu yang sama sekali baru. Dan kita harus menghabiskan waktu untuk mendorong anak-anak itu untuk belajar, berusaha membantu mereka untuk belajar. Selain waktu habis, mental kita juga kadang-kadang bisa sangat terganggu karena kita tidak biasa mengajak anak-anak. Mungkin juga kita tak begitu menguasai materi pengajaran itu, sehingga menjadi sangat mengganggu pikiran kita. Belum lagi emosi kita pun gampang untuk memburuk. Dan sebagian kita juga harus bekerja dari rumah. Kita tidak ke pabrik, kita tidak ke kantor, kita tidak ke lapangan, dan kita disuruh bekerja dari rumah. Tetapi bekerja dari rumah itu barangkali menuntut juga keahlian yang baru. Cara-cara bekerja harus kita pelajari kembali. Dan kita tidak ngerti sebelumnya. Jadi waktu banyak terhabis untuk belajar. Bagaimana kita bisa bekerja dari rumah. Kita di gereja juga pada bulan Maret, mungkin sampai April, disibukkan sekali dengan belajar bagaimana cara menyelenggarakan kebaktian online. Ini hal yang baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Kita harus belajar apa saja alat-alat yang dibutuhkan. Kita harus belajar memberi kamera yang bagaimana biar sesuai dengan kebutuhan ini, dan itu juga menjadi sebuah pelajaran. Kita juga harus belajar mau pakai apa untuk menayangkan kebaktian kita ini. Apakah mau gunakan program yang khusus dirancang untuk kebaktian yang kita bisa temukan di online, atau kita mau gunakan Facebook, atau kita mau gunakan YouTube, dan kemudian juga muncul apa kita mau gunakan Zoom. Tapi semua barang ini ada hal yang baru, dan harus dipelajari bagaimana menggunakannya dengan baik. Belum lagi di awal-awal kita juga selalu terganggu dengan masalah koneksi, kebaktian yang tiba-tiba berhenti, sehingga kita harus mengganti provider internetnya, diganti ke swasta yang lain. Kemudian kita juga harus naikkan paketnya, kecepatannya itu naik ke 40 Mbps. Dan kemudian kita juga harus naikkan lagi kecepatannya untuk uploading, supaya waktu tayang dia tidak lagi terhambat. Dan ini semua ada hal yang baru yang harus dipelajari. Dan dalam minggu-minggu kita berusaha untuk memahami bagaimana cara menjalankannya, itu sangat menyita perhatian kita.
dan juga menyita ya, perasaan kita. Bagaimana caranya supaya dia bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi kalau kita bertanya, salah satu alasan yang kedua kenapa penginjilan itu berhenti ialah kita disibukkan dengan banyak hal yang baru. Lalu yang ketiga itu adalah masalah ketakutan untuk berkomunikasi. Karena kita diberitahu bahwa virus corona ini bisa ditularkan melalui droplets atau titik air yang dipancarkan ketika kita batuk, kita bersin, bahkan ketika kita berbicara. Jadi orang asing yang kita dekati untuk penginjilan, dia pasti akan menjauh. Dia tidak akan mau didatangi oleh orang lain. Dan kita sendiri pun dalam kepanikan juga berusaha tidak mendekat untuk berbicara kepada orang yang tidak kenal. Karena kita juga takut ditulari oleh dia kalau kita berbicara dekat dengannya. Jadi ini hambatan dalam hal komunikasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita mau introspeksi diri, maka secara umum kita bisa kategorikan inilah ketiga hal utamanya yang membuat kita tidak melakukan penginjilan di dalam beberapa bulan yang telah berlalu ini. Tetapi kita harus berpikir dan mempertimbangkan apakah kita akan tetap di dalam kondisi yang demikian. Ya, seolah-olah kita ini terlumpuhkan, inaktif, terhentikan di dalam penginjilan. Oleh karena itulah di pagi hari ini ya kita membaca 2 ayat dari Efesus pasal 5 ini. Dan kita mau melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita supaya kita dikuatkan kembali, dan kita akan mencari jalan dalam banyaknya pembatasan ini, bagaimana kita tetap bisa menginjil, kembali untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil ini. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 ini, nah di situ ada sebuah prinsip yang sifatnya umum untuk setiap orang Kristen, yaitu kita harus hidup dengan arif, dengan bijaksana. Di dalam segala keadaan, kapanpun juga, dimanapun juga, kita orang Kristen dinasihati Tuhan supaya kita hidup dengan bijaksana di dalam dunia ini. Kita harus tahu bagaimana cara hidup dengan benar, hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan, hidup yang bisa berkenan kepadanya dalam segala keadaan. Nah, lalu kita bertanya, dalam keadaan pembatasan saat ini dan dalam konteks dan berkaitan dengan pekerjaan penginjilan, sikap hidup yang bagaimana yang bisa dikatakan adalah sikap hidup yang arif, atau dikatakan hidup dengan bijaksana. Nah, pertama-tama kita harus menyadari, kalau kita mau dikatakan hidup dengan bijaksana dan arif, kita harus menyadari bahwa wabah corona ini tidak akan berlalu dengan cepat. Pembatasan yang kita alami saat ini
masih akan terus berjalan untuk waktu yang lama. Ya, sekalipun kita nantinya masuk pada fase atau tahap yang disebut new normal, normal yang baru, tapi tetap di situ ada begitu banyak pembatasan. Saya sudah 2 kali mendapat posting atau kiriman dari jemaat gereja dan juga dari badan pekerja, ya, tentang bagaimana menyelenggarakan kebaktian pada saat new normal nanti. Apa-apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja yang harus dihindari, dan saya lihat petunjuknya itu begitu panjang. Begitu banyak hal yang harus diperhatikan hanya untuk mengadakan sebuah kebaktian kembali di rumah Tuhan. Dan itu pun dengan syarat kebaktian kita itu tidak lagi seperti dahulu. Apa saja yang harus dihilangkan, ya, untuk memperpendek masa ibadah, untuk mengurangi kontak yang tidak perlu, dengan tujuan jangan sampai terjadi penularan di dalam gereja. Jadi nantinya di dalam masa tahap new normal pun, di dalam ibadah akan ada banyak pembatasan, dan kehidupan kita sehari-hari juga akan ada banyak pembatasan. Dan itu berarti dalam upaya kita untuk memberitakan Injil, itu tetap akan dihadapkan dengan banyaknya pembatasan. Nah, jadi kita harus menyadari inilah situasinya. Kita tetap akan sulit untuk berkunjung, apalagi mendekat dan berbicara dengan orang tidak kita kenal di jalanan. Kemudian kita juga harus menyadari sebagai orang arif bahwa penginjilan itu tidak boleh terus berhenti. Seperti ekonomi tetap tidak boleh dibiarkan untuk mati. Jadi penginjilan itu harus dilakukan kembali, tetapi dengan cara-cara yang tidak memerlukan kedekatan fisik atau pertemuan tatap muka. Kita harus mulai menginjil, tapi dengan mempelajari bagaimana cara yang tepat, menyesuaikan diri, sehingga meskipun ada banyaknya pembatasan, kita tetap bisa melakukannya. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus hidup dengan arif, dengan bijaksana, dan dalam kaitan dengan upaya penginjilan di masa corona, itu berarti kita harus memulai kembali penginjilan dengan cara-cara yang sepadan dengan pembatasan yang masih kita alami. Karena kita menyadari wabah ini tidak akan berlalu di dalam waktu yang dekat ini. Firman Tuhan juga selanjutnya mengatakan bahwa kita perlu memperhatikan dengan saksama. Nasihat hidup bijaksana itu harus kita perhatikan dengan saksama. Apa yang dimasukkan dengan perkataan ini? Memperhatikan dengan saksama itu berarti kita tidak boleh lagi melalaikannya, tapi kita harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan dilakukan dengan segera.
Hidup yang bijaksana ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Ya, diberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan perlu segera kita lakukan. Cara-cara kita menginjil perlu kita pertimbangkan dengan baik, ya, sehingga bisa efektif, tidak menimbulkan penolakan dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi kita akan menginjil dalam masa corona. Kita akan memberitakan Injil Tuhan Yesus, berita keselamatan ini. Tapi bagaimana caranya dalam masa yang banyak pembatasan ini? Dalam waktu di mana kita hampir tak bisa bertatap muka dan berbicara dengan orang lain. Saya lihat gereja-gereja ada yang mempunyai ide. Kemarin di YouTube ada sebuah iklan berupa sebuah video promosi. Dan isinya adalah Injil. Saya melihat video itu atau iklan itu muncul begitu sering dalam bahasa Indonesia. Tapi diucapkannya semua adalah tentang ayat firman Tuhan dan Tuhan Yesus. Tentu menghabiskan banyak biaya, karena sering sekali muncul iklan itu di YouTube. Tapi apa yang terjadi? Kita harus berpikir, dalam negara kita di Indonesia ini, dengan orang non-Kristen itu begitu banyak mayoritas, dan kondisi keagamaan kita saat ini, apakah menayangkan video promosi tentang Tuhan Yesus dan Injil itu ada suatu hal yang efektif dan tepat? Coba kita lihat saja cara mereka berpakaian saat sekarang ini dibandingkan dengan tahun-tahun di 80-an atau 90-an. Melihat cara mereka berpakaian saja, kita itu sudah harus menyadari bahwa pemberitaan Injil secara terbuka dengan promosi di YouTube itu bakal menimbulkan penolakan yang keras. Salah contoh lain lagi, bulan Mei kemarin, ada orang mengupload ke Google Play Store kitab Injil dalam bahasa Minang. Itu langsung mendapatkan reaksi dari gubernur di Sumatera Barat dan meminta aplikasi Injil dalam bahasa Minang itu harus dihapus dari Google Play Store. Dan kita cek tanggal 3 Juni, barang itu sudah dihapus dari Google Play Store. Sebuah Injil dalam bahasa daerah itu saja dianggap tidak diperbolehkan. Itulah kondisi keagamaan kita sekarang di Indonesia. Maka saya bertanya, apakah bijaksana? Apakah efektif untuk memasang iklan di YouTube dengan sebuah video promosi yang isinya adalah Injil Tuhan Yesus? Kita kembali ke dalam firman Tuhan.
Jadi di ayat 15 ada sebuah prinsip umum bahwa kita harus hidup bijaksana. Nah, hidup bijaksana itu dalam segala keadaan. Ya, hidup bijaksana sebagai seorang pengusaha umpamanya harus bagaimana hidupnya. Hidup bijaksana sebagai seorang pelajar umpamanya. Hidup bijaksana sebagai seorang ibu rumah tangga umpamanya. Dalam segala keadaan bagaimana kita membawa diri baru dikatakan hidup dengan bijaksana. Dan karena kita dalam kondisi wabah corona dan dalam kaitan dengan penginjilan, kita juga bertanya bagaimana caranya kita menjalankan tugas ini, barulah bisa dikatakan hidup dengan bijaksana. Nah, di ayat yang berikutnya ini, ayat yang ke-16, kita diberikan satu aplikasi ya, yang spesifik, yang khusus tentang penginjilan ini. Di situ ada dua anak kalimat yang penting. Yang pertama adalah pergunakanlah waktu yang ada. Anak kalimat ini juga muncul di kitab Kolose pasal 4 dan 5. Di situ dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi nasihat pergunakanlah waktu yang ada itu muncul dua kali di dalam perjanjian baru. Dan kalau kita lihat konteksnya, dalam pembicaraan apa, Rasul Paulus menulis bahwa kamu harus pergunakan waktu yang ada. Kita menyadari bahwa latar belakangnya itu adalah berkaitan dengan pemberitaan Injil. Dan kata lain, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka harus mempergunakan waktu yang ada, dia tidak lagi berbicara atau memikirkan bahwa mereka berguna waktu yang ada untuk belajar dengan baik, untuk bekerja, untuk berusaha, atau melakukan hal-hal lain. Itu bukan dia pikirkan. Tapi dia berpikir bahwa dalam hal memberitakan Injil ini, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Nah, pergunakan waktu yang ada ini mempunyai arti yang sangat dalam. Nah, ini ada sebuah terjemahan. Di dalam bahasa aslinya, pergunakanlah waktu yang ada itu ditulis begini: membeli kesempatan yang tersedia. Jadi waktu yang ada ini dilihat sebagai sebuah kesempatan. Dan kita tahulah, kalau dengan nama kesempatan, itu ada hal-hal yang langka. Ya. Waktu kita sekarang ini adalah sebuah kesempatan yang tersedia, dan kesempatan itu bisa berlalu kalau tidak diambil. Sedangkan kata membeli menunjukkan bahwa kesempatan itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Perlu dikeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dengan demikian, firman Tuhan melihat bahwa waktu yang ada sebagai sebuah kesempatan yang bernilai untuk memberitakan Injil. Dan begitu bernilainya sehingga diperintahkan untuk dibeli agar bisa dimiliki. Pergunakanlah waktu yang ada membeli kesempatan yang ada saat ini. Waktu yang ada ini adalah waktu yang berharga, seperti sebuah kesempatan yang tak boleh kita lewati. Dan kesempatan itu mahal. Kita bisa lihat contohnya seperti jam tayang ya di televisi. Jam tayang itu adalah sebuah kesempatan yang berharga, karena di situ bisa dipromosikan apa yang kita sampaikan kepada kalangan luas. Tapi kesempatan itu tidak bisa diperoleh dengan gratis. Kita harus membelinya. Jadi harus dibayar
berharga, bernilai. Jadi orang yang membeli jam tayang, dia pastikan berusaha mempergunakan semaksimal mungkin, seefektif mungkin, dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang sebagus-bagusnya. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan waktu yang masih ada ini itu ada seperti sebuah kesempatan yang harus kita ambil, kita beli. Dia tidak boleh dilewatkan. Jadi dalam masa corona ini pun, dengan adanya banyak pembatasan pun, waktu yang ada ini harus kita lihat sebagai sebuah kesempatan yang tak boleh kita sia-siakan lagi. Kita juga mungkin bertanya, kenapa ada nasihat bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada ini dengan sungguh-sungguh? Rasul Paulus menjelaskannya dengan anak kalimat ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang dia maksudkan? Hari-hari yang jahat, hari-hari ini adalah jahat, itu berbicara bahwa hari-hari ini ada banyak kesulitan, ada banyak halangan dalam memberitakan Injil. Efesus ditulis dari penjara. Rasul Paulus dipenjarakan karena dia memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi menolaknya dan mereka ingin membunuhnya. Dia bilang hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus gunakan waktu yang ada sebagai kesempatan yang begitu berharga untuk memberitakan Injil. Dalam situasi kita sekarang, kita juga mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Keadaan kita sekarang, saya lihat, bisa dikatakan sebagai hari-hari yang jahat. Setidaknya ada dua hal, ada dua alasannya. Pertama adalah manusia pada masa kita sekarang sifatnya sangat hedonistik. Mereka itu hanya ingin hidup mencari kesenangan. Sikap hati kebanyakan orang sekarang adalah saya ingin hidup dan bisa bersenang-senang. Saya ingin menikmati hidup dengan sebesar-besarnya. Manusia itu tidak lagi tertarik dengan hal-hal mengenai Tuhan, hal-hal mengenai dunia yang akan datang. Tidak lagi mau peduli bahwa dosa akan mendatangkan hukuman yang kekal. Itu tantangan kita pada masa ini, ya, hari-hari yang jahat. Dari sisi yang lebih praktis, pembatasan pada masa wabah corona ini, pembatasan untuk berkomunikasi, pembatasan untuk mendatangi orang adalah sebuah bentuk lagi dari hari-hari yang jahat ini. Pembatasan ini menjadi sebuah halangan bagi kita untuk memberitakan Injil. Paulus mengatakan kita harus menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena dia juga berpikir kesempatan untuk memberitakan Injil ini semakin hari akan semakin berkurang. Tantangan dan halangan akan semakin memburuk. Dan kalau kita membaca kitab suci dengan selengkapnya, kita menyadari bahwa hari-hari ini akan makin memburuk. Tantangan ini akan makin besar ketika kita semakin mendekat kepada hari-hari masa antikristus. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hari-hari akan datang akan menjadi lebih sulit untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya waktu yang ada ini
harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil. Dan akan datang waktunya di mana kita hampir tak bisa lagi memberitakan Injil. Dan dalam kitab suci dikatakan, ya, ketika gelap itu telah turun, ketika hari telah menjadi gelap. Jadi dengan dua ayat ini, maka kita dinasihatkan untuk kembali memberitakan Injil Tuhan Yesus. Tidak boleh lagi kita terus habiskan waktu dalam kepanikan, dalam kesibukan kita. Tidak boleh lagi kita berpikir, kalau saya tak bisa bertemu dengan orang, maka saya tak bisa memberitakan Injil. Kita harus cari bagaimana cara-cara yang masih dimungkinkan untuk memberitakan Injil pada masa yang penuh tantangan ini. Saudara-saudara, cara kita memberitakan Injil sekarang ini harus mempergunakan sosial media. Kita harus bersyukur, ya, bahwa munculnya aplikasi-aplikasi ini untuk berkomunikasi tanpa perlu bertatap muka adalah sebuah berkat dari Tuhan yang bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Alatnya sudah ada, kita tak boleh tidak mempergunakannya. Jadi saya coba bicarakan bagaimana kita menggunakan alat-alat komunikasi ini. Dan saudara-saudara bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Bagaimana cara-cara yang lebih lagi untuk dipakai memberitakan Injil. Kita semua harus memberitakan Injil. Jadi mari kita perhatikan apa yang bisa kita lakukan secara praktis. Nah, kita semua mempunyai banyak teman di dalam daftar kontak kita, baik di WhatsApp, ya, di Telegram, di Line, di Instagram, atau aplikasi komunikasi lainnya. Kita punya banyak teman. Bisa-bisa dalam daftar itu ada 1.000 lebih orang, bahkan lebih daripada itu. Karena itu daftar yang kita kumpulkan dari tahun-tahun yang sudah lama berlalu. Karena mereka ada dalam kontak, maka mereka ada teman-teman kita. Setidaknya mereka ada kenalan kita, orang yang pernah berkomunikasi. Kita kenal dia juga kenal kita. Jadi bukan asing sama sekali. Oleh karena itulah muncul sebuah kesempatan untuk berkomunikasi. Dan komunikasi kita itu bisa diterima. Nah, tidak di-delete, dihapus begitu kita muncul. Nah, dari situlah terletak kesempatan bagi kita untuk membagikan Injil Tuhan Yesus. Dari waktu ke waktu, bukan setiap hari. Kita bisa mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan yang berisikan berita keselamatan. Karena mereka adalah sahabat atau kenalan kita. Setelah kita kirim, barangkali kita juga bisa bertanya, kita bicarakan ayat yang kita kirim itu. Umpamanya kita menanyakan apa pandangannya terhadap ayat firman Tuhan yang kita kirimkan dan dia baca. Apakah dia ada melihat sesuatu hal
yang baik dari firman Tuhan kita kirimkan. Dan dari situ bisa kita lanjutkan dengan pembicaraan lewat chatting umpamanya, ya, yang lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Ayat itu bisa menjadi pembuka jalan untuk komunikasi yang lebih lanjut mengenai Injil. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara lakukan seperti itu? Kita semua bisa melakukannya. Ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita ketahui, yang bisa kita kirimkan. Kirim ayat-ayat firman Tuhan, kamu saudara-saudara jangan broadcast. Jangan seperti pemberitahuan. Tapi kirim satu persatu. Panggil orangnya, sebut namanya. Dengan demikian, posting kita atau chat kita itu akan diresponi, ditanggapi dengan lebih baik. Karena itu dianggap sebagai percakapan pribadi kita dengannya. Kita juga mengetahui ada begitu banyak aplikasi untuk mengedit gambar, poster kecil. Nah, kita bisa gunakan salah satu dari aplikasi gambar seperti ini, ya, untuk membuat sebuah poster kecil yang berisikan firman Tuhan. Sehingga penampilannya menjadi jauh lebih menarik dan kita kirimkan kepada orang-orang kita kenal. Itu akan membuat orang lebih tertarik juga, ya, untuk membaca apa yang kita sampaikan. Dari waktu ke waktu gereja juga akan mengirimkan pada jemaat, ya, gambar atau poster demikian, sehingga bisa kita sharekan atau bagikan kepada teman-teman kita. Tapi kita semua yang sudah pintar menggunakan aplikasi gambar ini pasti bisa membuat sendiri, ya, sesuatu hal yang menarik untuk dibagikan. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita menggunakan sosial media. Cara yang kedua adalah menggunakan Facebook. Karena sifat Facebook, ya, interconnected. Kita posting di akun kita sendiri, itu bisa muncul di akun banyak orang bahkan kita tidak kenal, sehingga memperluas jangkauannya dengan cara luar biasa. Nah, di akun kita, ya, kita sharing begitu banyak hal, ya. Marilah kita juga gunakan untuk sharing firman Tuhan. Pada hari-hari besar gereja, pokoknya, ya, kita tulis sesuatu di situ, kita kutip ayat di situ, kita buatkan sebuah gambar di situ, pokoknya hari Paskah, hari Natal, dan lain-lain. Dan kita jelaskan sedikit apa arti hari raya besar itu. Sehingga orang yang tak memahami, tidak tahu, mereka juga tertarik untuk lebih mengenal. Dan barangkali ada yang ingin bertanya lebih lanjut, ya, tentang Tuhan Yesus. Kita bisa tambahkan teman dari teman-teman kita, sehingga kita mempunyai teman yang lebih luas, dan jangkauan kita untuk memberitakan Injil pun bisa semakin meluas. Apabila kita mau dengan saksama memperhatikan bagaimana saya harus hidup agar berkenan kepada Tuhan dalam kaitan dengan pemberitaan Injil di masa wabah corona ini. Kalau kita mempunyai hati yang bersungguh-sungguh, maka kita akan menemukan jalannya. Sosial media ada alat bantu yang sangat efektif dan berguna.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus gunakan untuk saat sekarang ini. Barangkali itulah cara yang terbuka bagi kita untuk bisa memberitakan Injil. Jadi apa yang kita bicarakan di minggu pagi hari ini ada sebuah nasihat agar kita tidak boleh lagi terlena dalam situasi inaktif, tidak memberitakan Injil, tapi harus bangkit kembali, bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada, cara yang tersedia, dan kembali untuk lanjut memberitakan Injil Tuhan Yesus. Itu pekerjaan kita, semua orang Kristen. Tuhan kiranya menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ampunilah ya Tuhan akan kelemahan kami. Dan dalam masa wabah ini, kami telah berhenti untuk memberitakan Injil-Mu. Tapi bangunkanlah kami kembali. Berilah kami pertolongan-Mu. Dan mulai sekarang kami akan bersungguh-sungguh lagi untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.